Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astri Ayu Purwati, dan kali ini saya akan membagikan terkait dengan bagaimana cara membuat analisa deskriptif yang menggunakan uji frekuensi dan juga analisa interval kelas untuk mengetahui tanggapan responden. Fungsi analisa frekuensi ya nanti di sini adalah untuk mengetahui varian dari responden kita ya yang menjawab kuesioner. Nah, untuk itu ada dua analisa di sini yang akan saya ajarkan ya. Sederhana saja, kita akan menggunakan Microsoft Excel. Kalau ini bisa menggunakan Excel. Nah, nanti akan kita simpulkan itu ada dua. Yang pertama analisa frekuensi untuk demografi responden. Di sini nanti soal saya menggunakan dua demografi. Yang pertama responden berdasarkan jenis kelamin dan yang kedua adalah usia ya. Nah, yang kedua adalah analisa deskriptif tanggapan responden. Untuk analisa deskriptif tanggapan responden ini adalah analisa untuk interval kelas. Jadi ya biasanya kalau kita menggunakan kuesioner dengan skala Likert, nah ini kan skala Likert nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, yang 5 ya. Di sana mereka responden akan memberikan tanggapan terkait dengan suatu pertanyaan yang Anda ajukan di dalam kuesioner dalam bentuk sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju. Nah, dalam mengolah data penelitian ya, sebelum kita menjawab hipotesis penelitian, kita juga perlu mengelompokkan tanggapan dari responden tadi, mayoritas jawabannya apa gitu. Nah, untuk skala Likert ini ya, maka kita akan melakukan ya rentang kelas interval ya, perhitungannya. Nah, ini perhitungannya ya, karena kita menggunakan analisa Likert 5 ya, 5 point Likert. Nah, di sini kita menggunakan kategori skala yang bersumber dari Sugiono. Ya, Sugiono di sini sudah menghitung dengan rumus ya untuk jenjang intervalnya, yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi dengan jumlah kriteria pertanyaan. Nah, di sini skala tertingginya 5, skala terendahnya 1 dibagi dengan kriterianya pertanyaannya ada 5. Jadi rentangnya adalah 0,8. Maka dirumuskan kategori skalanya seperti ini. Di antara 1 hingga 1,8 ini sangat tidak baik. Nah, ini tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Nah, jadi inilah yang akan kita coba analisa dengan menggunakan langkah yang sederhana, yaitu SPSS. Oke, nah bagaimana caranya? Yang pertama tentunya kita akan buka SPSS-nya. SPSS-nya ini sudah kita kelompokkan data-data kita di sini ya. Jadi ini ya, di kolom ini ada data demografi, jenis kelamin dan usia. Nah, ini ada data tanggapan responden, jawabannya ya. Ini untuk variabel X1 ya, ini X2, ini Y1 ya. Nah, jadi ada 3 variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Oke, kita langsung coba membuat untuk analisa demografi ya. Oke, yang ini kita tambah dulu insert cell. Jadi ada sel kosong di sini. Untuk usia juga kita insert sel kosong ya. Ini ada 70 responden. Kita tulis di sel kosong ini untuk kategorinya ya. Nah, ini kita kategorikan di sini dulu, kita membuatnya ya, perempuan dan juga laki-laki. Nah, kita akan coba hitung ya. Mudah saja ya. Count if. Oke, range-nya kita tarik. Oke, ya, kita tarik semua, koma ya, perempuan. Oke, tutup kurung ya. Kita masuk ke sini lagi, tekan F4 di kursor Anda, tekan F4 untuk menguncinya ya, tekan F4. Jadi kita mau kunci range-nya ya, biar kita bisa tarik untuk yang kategori laki-laki. Oke ya, jadi perempuan ada 44, kita bisa tarik langsung laki-laki ada 20. Nah, ini kalau kita totalnya sudah sesuai dengan total dari responden, yaitu 70. Nah, ini yang pertama ya. Nah, kita ulang lagi cara yang sama untuk yang kedua. Nah, ini kita kategorikan dulu di bawah 20 dan 20 sampai 30 tahun. Oke. Selanjutnya kategori
30 tahun dan ada kategori di atas 40 tahun. Oke, nah ini ada 4 kategori untuk usia. Oke, nah kita coba kategorikan ya menggunakan count if lagi. Oke, tarik lagi semua range-nya. Oke, ya, koma. Kategori yang pertama, tutup kurung. Letak kursornya ke sini, kita F4 ya. Oke. Oke, nah ini kita totalkan. Oke, totalnya juga 70. Nah ini kita boleh copy ke sheet selanjutnya ya. Jenis kelamin. Ini jumlahnya ya. Nah ini kita boleh gunakan chart, diagram. Ini boleh banyak pilihan diagram, terserah mau pilih apa. Saya coba ambil yang recommended chartnya. Saya ambil diagram pie. Saya coba gunakan yang ini. Nah ini saya tinggal ganti jenis kelamin. Oke, nah ini kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, jenis kelamin ya, perempuan ada 63%, laki-laki ada 37%. Nah, untuk usia ya, untuk usia kita pindahkan lagi usia kategorinya tadi. Oke, ya ini usia, ini jumlahnya. Oke, saya recommended chart lagi, yang ini boleh. Oke, tinggal ganti usia. Nah ini saya boleh copy ke ini lagi. Oke, nah ini contoh jika saya menggunakan diagram ya. Nah nanti yang lain tergantung mau menggunakan diagram dalam laporannya boleh, ataupun mau langsung menggunakan tabel juga boleh. Kalau tabel tinggal di copy yang ini ke dalam Microsoft Word-nya. Nah ini untuk analisa frekuensi demografi respondennya, jenis kelamin dan juga usia. Nah yang kedua kita akan coba analisa deskriptif tanggapan responden. Jadi kita mau tahu itu responden kita tadi menanggapinya seperti apa untuk pertanyaan yang sudah kita kemukakan. Nah nanti jawaban dari tanggapan responden akan seperti ini ya. Misalkan di sini ada item pernyataan kita ya, pernyataan 1 hingga pernyataan 5 nih tanggapan mereka rata-ratanya seperti apa. Nah kalau ini mereka menanggapi rata-ratanya baik semua ya, sehingga rata-rata keseluruhan itu juga baik ya. Nah oke, kita akan cobakan untuk kuesioner kita. Kita kembali ke kuesioner kita ya. Di sini silahkan tambah 1 sheet kosong lagi di bagian sini, insert 1 sheet kosong. Oke, di bagian bawah saya akan buat kategorinya 1, 2, 3, 4, dan 5 karena ada skala Likert 1 hingga 5. Oke, kita buat rumus count if juga ya. Count if, tarik lagi range-nya, koma, kriteria 1 ya, tutup kurung. Nah yang ini pertama sekali kita coba kriterianya yang kita kunci F4 ya, jadi dia ada tanda dolar di sana. Oke, ada 1 orang yang menjawab 1. Nah ini tinggal ditarik saja. Oke, nah ini jumlah responden yang menjawab angka 1 ya. Oke, nah kita cobakan untuk yang 2, 3, 4, dan 5 ya. Kalau begitu dolarnya kita hapus. Cara menghapus dolar, tekan F4 lagi sampai dia hilang ya. Nah ini dolarnya hilang. Nah sekarang yang kita kunci adalah bagian range-nya, tekan F4. Ini kita coba kunci, jadi kita bisa tarik dia ke bawah. Nah ya, kita bisa tarik dia ke bawah. Oke ya. Nah sekarang untuk yang kedua ya, kalau kita mau tarik dia ke kanan lagi, berarti ini dolarnya dihilangkan di bagian sini, tambahkan dolar di bagian sini. Oke.
Nah, ini tinggal ditarik. Ya, ini sama ya. Hilangkan dolarnya. Menghilangkan dolar tekan F4 pada kursor Anda ya. Oke, ini ada dolarnya. Kita tarik lagi. Ya. Kita tarik. Nah, ini juga silahkan hilangkan dolarnya. Ini tambahkan dolarnya. Sorry. Ini tambahkan dolarnya. Oke. Nah, ini tarik juga. Oke. Nah, yang ini hilangkan dolarnya. Yang ini juga tambahkan dolarnya. Oke. Nah, ini bisa ditarik. Nah, selesai ya. Nah, kita tinggal pindahkan ke sheet yang selanjutnya ya. Yang pertama di sini kita buatkan indikator ya. Yang kedua di sini nomor ya, di sini nomor, di sini indikator. Oke. Nah, kita pindahkan dulu yang indikatornya X1 hingga Y7 tadi. Kita pindahkan ke sheet sebelahnya ya, copy. Di sini paste, tapi paste-nya harus paste spesial ya. Klik value, klik transpose. Oke, agar dia tersusun. Ya, di sini tinggal kita nomorkan saja. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau pindahkan lagi yang hasil yang telah kita buat. Ya, di copy dari skalanya ya, kategori skalanya sampai selesai, copy, pastekan juga ke sini, letakkan di sini, paste-nya paste spesial, value transpose. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah dapat ya, kita sudah dapat hasilnya. Nah, ini boleh di bold. Oke. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah rata-rata. Kita butuh rata-rata ya, dan nanti di sini kita butuh kesimpulan. Oke, nah sekarang kita coba rata-ratakan dan buatkan kesimpulan ya. Nah, cara meratakannya ya, rumusnya adalah sama dengan buka kurung dulu ya. Kategori yang pertama dikali dengan ini. Oke, ditambah buka kurung lagi kategori yang kedua dikali dengan ini, ditambah kategori yang ketiga dikali dengan ini ya, ditambah lagi kategori yang keempat dikali dengan kategori yang keempat dikali dengan ini ya, ditambah buka kurung lagi kategori yang kelima dikali dengan ini. Oke ya. Nah, silahkan kasih tanda dolar ya pada kategori. Berarti di sini dolar, di sini dolar, dan yang terakhir G2 dolar. Oke ya. Nah, untuk mendapatkan rata-ratanya kita akan bagi dengan jumlah respondennya ya. Jumlah respondennya di sini adalah 70 ya. Berarti saya akan bagi dengan 70. Oke, tutup kurung ya. Kita bagi dengan 70 ya. Oke ya. Nah, dapat rata-ratanya 3,95. Ini tinggal ditarik saja. Oke ya, saya kurangi angkanya. Oke, nah ini ya. Nah, kita sudah dapat rata-rata ya. Lalu kita simpulkan ya berdasarkan dengan skala Likert kategori kita tadi ya. Kita coba simpulkan. Nah, di sini gunakan rumus juga sama dengan if. Oke ya, if klik di sini rata-rata yang pertama ya, lebih besar atau sama dengan
Yang pertama itu 4,21 ya, koma. Nah, berarti ini sangat baik ya. Oke ya, koma, if lagi, ini lagi ya, lebih dari atau sama dengan 3,41 koma, tanda petik, ini baik, tanda petik lagi, koma ya. If lagi, kategori yang ketiga sama ya caranya. Kategori yang ketiga itu kurang baik 2,61 ya, koma, kurang baik, koma, if yang keempat, rata-rata yang pertama lebih dari atau sama dengan 1,81 ya, koma, tidak baik, oke, koma, kategori yang terakhir ini lagi lebih besar dari atau sama dengan, kalau tidak salah saya 1,00 ya, koma, ini kategorinya sangat tidak baik. Oke ya, tutup kurung 1, 2, 3 dan 4. Oke, kurang 1 ya, tutup kurungnya 5. Oke, sudah. Oke, nah jadi ini sudah kita simpulkan. Nah, ya, kita dapat simpulkan. Nah, untuk indikator ya, indikator 1x11 sampai y11 ini kategorinya baik ya. Yang sangat baik adalah y12, ini tanggapannya y12, dan juga y16 dan 17. Jadi responden menanggapi untuk 3 pertanyaan yang diajukan ya, untuk 3 pertanyaan ini dengan sangat baik. Nah, rata-ratanya boleh kita buat sama dengan average, rata-ratanya untuk keseluruhan respondennya menjawab baik. Oke, nah ini boleh kita pindahkan ya, kita boleh pindahkan dia satu persatu. Kita insert tabel di sini dulu, x15 kita buatkan average-nya dulu. Yang ini, oke, kita akan pindahkan indikator indikator untuk variabel, yang ini variabel x1. Nah, ini nanti indikatornya tinggal diisi dengan pertanyaan seperti contoh ini. Tabelnya tinggal diperbaiki. Oke. Nah, sekian ya informasi dari saya terkait dengan bagaimana uji ya pertama yang sederhana untuk menilai tanggapan dari responden dan juga melakukan analisa terhadap varian responden yang melakukan pengisian terhadap kuesioner yang telah kita berikan. Oke. Nah, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat.